Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ahmad Ramadan dengan NPM 2023 1450094. Dengan ini rekan saya Dan Diki Mawar NPM 2023 1450 148. di sini kita berdua ingin menjelaskan tentang teori-teori manajemen usaha. Saksikan video kami. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dalam suatu cara tertentu. Ini bisa berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, kepuasan dari melakukan aktivitas tertentu, atau dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau emosional. Motivasi bisa berasal dari faktor internal seperti minat pribadi, nilai atau ambisi, atau dari faktor eksternal seperti imbalan, hukuman, atau tekanan sosial. Motivasi memakai peran penting dalam mengerahkan perilaku manusia dan mencapai dorongan untuk dicapai tujuan dan kepuasan. Motivasi menurut para ahli. Motivasi menurut para ahli ada 4. Pertama, McDonald. McDonald mendefinisikan motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Yang kedua, motivasi menurut Ciagian, yang mengatakan bahwa motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, motivasi menurut Nitisemito dalam bukunya yang berjudul Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar. Motivasi adalah usaha atau kegiatan dari manajer untuk dapat menimbulkan atau meningkatkan semangat atau kegairahan kerja dari para pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan. Yang keempat, motivasi menurut Melayu S.P. Hasibuan. Motivasi adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Setiap motivasi mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ada beberapa tujuan motivasi di antaranya. 1. Mendorong gairah dan semangat. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan. 5. Meningkatkan disiplin. 6. Menciptakan suasana dan hubungan yang baik. 7. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi. 8. Meningkatkan kesejahteraan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Teori-teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang telah diajukan oleh para ahli, di antaranya 1. Teori hierarki. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki yang terdiri dari 5 tingkat. 1. Kebutuhan fisik. 2. Keamanan. 3. Sosial. 4. Penghargaan. Dan 5. Aktualisasi diri. Individu cenderung memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. 2. Teori X dan Y. Douglas M.C. Gregor. M.C. Gregor mengemukakan 2 pendekatan terhadap motivasi di tempat kerja. Teori X menyatakan bahwa manusia secara alami malas dan perlu dipaksa atau diancam untuk bekerja. Sementara teori Y menyatakan bahwa manusia secara alami suka bekerja dan memiliki motivasi internal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, teori ekspektansi Victor Fromm. Teori ini menyatakan bahwa tingkat motivasi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu tergantung pada harapannya tentang hasil dari tindakan tersebut dan kepercayaannya bahwa dia mampu mencapai hasil tersebut. 4. Teori kebutuhan Accurate David M.C. Challenge. M.C. Challenge mengemukakan bahwa individu memiliki 3 jenis kebutuhan psikologis. 1. Kebutuhan pencapaian. 2. Kebutuhan kekuasaan. Dan 3. Kebutuhan afiliasi. Tingkat dominasi dari setiap kebutuhan ini dapat mempengaruhi motivasi individu. 5. Teori-teori dasar kesempatan dan konsep diri William Glasser. Teori ini menyatakan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan psikologis dasar seperti kebutuhan untuk mencintai, untuk dihargai, dan untuk merasa berdaya. 6.
teori hambatan batuan Edwin Locke dan Gary Latham. Teori ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang spesifik dan menantang untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Setiap teori memberikan wawasan yang berbeda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu, dan penggunaan yang tepat dari teori-teori ini dapat membantu organisasi atau individu dalam pencapaian tujuan mereka. Yuk kita simak video berikut ini.
Modal motivasi terpadu. Modal motivasi terpadu mengacu pada kombinasi berbagai jenis motivasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa mencangkup motivasi intrinsik, didorong oleh kepuasan internal, dan motivasi ekstrinsik, didorong oleh imbalan eksternal, serta elemen-elemen lain seperti motivasi sosial atau nilai-nilai personal. Dengan menggunakan beragam jenis motivasi, seseorang dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan mereka. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik mendorong karyawan untuk bekerja karena mereka menikmati pekerjaan, merasa terlibat, dan merasa memiliki arti dalam apa yang mereka lakukan. Ini dapat ditingkatkan dengan memberikan otonomi, kesempatan untuk berkembang, dan tantangan yang menarik. Sementara itu, motivasi ekstrinsik melibat imbalan eksternal seperti bonus, promosi, atau pujian. Meskipun imbalan ekstrinsik bisa menjadi insentif yang kuat, mereka cenderung bersifat sementara dan kurang efektif dalam jangka panjang daripada motivasi intrinsik. Oleh karena itu, manajemen usaha yang efektif harus berupaya menciptakan lingkungan di mana kedua jenis motivasi ini dapat berkembang dengan memberikan imbalan ekstrinsik yang adil sambil membangun budaya kerja yang memperkuat motivasi intrinsik. Usaha peningkatan motivasi. Ada beberapa strategi yang dapat membantu dalam meningkatkan motivasi. 1. Tetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu dapat memberikan arah yang jelas untuk berusaha. 2. Temukan motivasi dalam diri sendiri. Cari tahu apa yang sebenarnya membuat Anda antusias dan bersemangat. Fokus pada nilai-nilai, minat, dan keinginan yang sejalan dengan tujuan Anda. 3. Rasakan kepuasan. Nikmati progres kecil yang Anda capai di sepanjang perjalanan menuju tujuan Anda. Merayakan pencapaian-pencapaian kecil dapat meningkatkan motivasi Anda untuk terus maju. 4. Atur lingkungan. Buat lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan Anda. Hindari distraksi dan cari dukungan dari orang-orang positif dan mendukung. 5. Beri reward pada diri sendiri. Berikan hadiah atau penghargaan pada diri sendiri setelah mencapai target tertentu. Ini dapat menjadi bentuk motivasi ekstrinsik yang membantu untuk mempertahankan semangat. 6. Belajar dari kegagalan. Lihat kegagalan seperti peluang untuk belajar dan tumbuh. Teruskan semangat dan pantang menyerah meskipun menghadapi rintangan. 7. Tetap fleksibel. Terkadang rencana tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Tetaplah fleksibel dan siap untuk menyesuaikan strategi Anda jika diperlukan. Dengan menggunakan kombinasi strategi ini, Anda dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan Anda. Tahu nggak sih kalau 70% dari karyawan merasa tidak termotivasi dalam pekerjaannya saat ini? Berikut beberapa alasannya. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibiarkan. Jika kamu tim leader, memotivasi tim merupakan tanggung jawab besar yang mungkin terabaikan. Nah, agar kamu sukses dalam hal ini, yuk coba beberapa tips berikut. Pertama, berikan objektif yang jelas dari pekerjaan mereka. Bekerja tanpa tujuan tentu saja bisa jadi melelahkan. Bahkan, tim kamu juga akan merasa apa yang dikerjakannya tidak ada artinya. Maka dari itu, memberikan tujuan yang jelas dalam pekerjaan menjadi penting untuk dilakukan. Kedua, luangkan waktu kamu untuk memberi feedback. Di tengah kesibukan, kamu dapat menjadwalkan diskusi secara personal.
Tidak harus formal, yang penting kamu bisa memberikan feedback terkait kinerja mereka. Selain itu, mereka juga dapat menceritakan perasaannya kepada kamu. Yang ketiga, hindari micromanagement. Jika di awal kamu sudah memberikan objektif yang jelas, maka percayakan pekerjaan itu kepada tim kamu. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan kompensasi yang adil. Karyawan dengan gaji yang cukup tentu akan merasa dihargai. Setelahnya, mereka akan berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan.